Rizkiyah dengan NIM 2119130. Saya mahasiswi dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan dengan pamong Ibu Uswatun Baroroh SPDI dengan tema materi menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat. Yang pertama yaitu ada ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, yang pertama pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama atau syariat, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya. Begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Lalu poin selanjutnya yaitu ada fungsi pernikahan. Fungsi pernikahan yaitu yang pertama sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Yang kedua sebagai penerus kelangsungan hidup manusia yang berkesinambungan dan kelangsungan hidup manusia dan kebudayaannya. Yang ketiga merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Yang keempat, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai serta pembentukan kepribadian. Dan yang kelima yaitu kata sakinah, mawadah, dan warahmah adalah seuntai kata yang ditambah setiap pasangan dalam pernikahannya. Selanjutnya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan, yaitu yang pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20 sampai 25 tahun itu untuk wanita. Dan untuk pria usia 25 sampai 30 tahun. Kemudian kesiapan yang kedua, kesiapan kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, faktor-faktor penting memilih pasangan. Yang pertama yaitu satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Dan yang terakhir yaitu memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat istikharah. Kemudian ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Nah, di sini ada 5 macam pernikahan, yaitu ada hukum pernikahan mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Hukum nikah yang bersifat jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak menikah. Kemudian hukum yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Kemudian hukum pernikahan yang ketiga yaitu wajib. Hukum ini dikarenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Hukum pernikahan yang keempat yaitu makruh, mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah.
yaitu nafkah sandang, pangan, ataupun papan. Dan hukum yang terakhir yaitu hukum haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun untuk diri sendiri. Hukum nikah yang bersifat jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak menikah. Kemudian hukum yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Kemudian hukum pernikahan yang ketiga yaitu wajib. Hukum ini dikarenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Hukum pernikahan yang keempat yaitu makruh, mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu membeli nafkah, yaitu nafkah sandang, pangan, ataupun papan. Dan hukum yang terakhir yaitu hukum haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun untuk diri sendiri. Poin selanjutnya ada tujuan nikah atau tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam rumah tangganya. Di antara tujuan nikah yaitu tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Yang ketiga, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Tujuan yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Tujuan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah, dan suci. Kemudian ada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu adanya calon suami. Yang kedua adanya calon istri. Yang ketiga adanya wali. Nah, wali ini dibagi menjadi dua, ada wali nasab dan wali hakim. Wali ada dua, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang berdasarkan nasab atau pertalian darah. Urutan dan susunan yang dapat menjadi wali adalah yang pertama bapak kandung, yang kedua kakek dari bapak, selanjutnya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, saudara laki-laki bapak atau paman, anak laki-laki paman dari pihak bapak atau sepupu. Sedangkan wali hakim, wali hakim yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena tidak ada wali nasab atau wali nasab berhalangan untuk menyerahkannya kepada wali hakim. Wali hakim biasanya memakai seorang dari pihak KUA, yaitu kantor usaha agama, yang biasanya dalam satu kecamatan itu hanya ada satu. Selanjutnya rukun nikah yang keempat yaitu dua orang saksi, dan rukun yang terakhir adanya akad atau sihot, yaitu seperti ijab kabul. Poin yang terakhir yaitu hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung banyak hikmah, antara lain menenteramkan hati, menenangkan pikiran, dan melegakan perasaan. Yang kedua, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan hidup yang berkualitas. Hikmah yang ketiga, membina silaturahim. Kedua, keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. Fungsi yang keempat, menghindari diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Hikmah yang kelima, memenuhi tuntutan fitrah. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu yang pertama talak, yang kedua fasah, yang ketiga khulu, yang keempat iddah, yang kelima rujuk, dan yang terakhir ada hadonah. Yang pertama yaitu talak.
Pengertian talak. Talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Kata talak berasal dari bahasa Arab, yaitu ittalaqa, artinya melepaskan atau mengangkat tali pengikat. Adapun istilah syara, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziri, mendefinisikan talak sebagai menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Talak dapat disimpulkan adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan istrinya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Lalu hukum talak. Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan misakon kholidon yang tertera dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 21. Hukum asal talak yaitu makruh. Namun ada beberapa hukum talak. Hukum talak tersebut ada 4, yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh. Hukum talak yang bersifat wajib yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dimana kedua belah pihak itu tidak dapat didamaikan dan hakim memandang perlu diceraikan. Yang kedua yaitu sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya atau istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Kemudian hukum yang ketiga ada haram. Haram apabila ketika talak dijatuhkan kepada istri ketika dalam keadaan haid dan hamil. Lalu yang hukum terakhir yaitu makruh. Makruh itu adalah hukum asli dari talak tersebut. Kemudian ada bentuk-bentuk talak, yaitu talak roj'i dan talak ba'in. Lalu ada jumlah atau batasan talak, yaitu ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Kemudian cara menjatuhkan talak. Cara menjatuhkan talak yang pertama yaitu dengan kata-kata yang jelas. Lalu cara menjatuhkan talak yang kedua ada dengan kata-kata samar atau dengan kata-kata sindiran. Lalu penyebab terjadinya talak ada li'an, sihar, ila, dan ta'liq talak. Kemudian poin yang kedua yaitu hulu. Pengertian hulu. Hulu merupakan perceraian atau permintaan istri dengan memberi ganti rugi sebagai tebusan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hulu sebagai melepaskan hubungan suami istri dengan sejumlah tebusan yang diberikan. Sedangkan dalam hal ini Imam Malik menyebut huluk sebagai talak tebus. Adapun ulama Syafi'iyah menyamakan penyebutan huluk dengan tebusan, sebab dengan tebusan itulah istri melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Dan ulama Hanabilah mendefinisikan huluk sebagai perpisahan antara suami istri disertai dengan adanya tebusan. Hukum hulu. Dasar hukum hulu terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Ayat tersebut menjelaskan apabila kedua suami istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka diperbolehkan bagi istri untuk menebus dirinya agar dapat melepaskan diri dari pernikahan yang dijalaninya. Pelaksanaan hulu memiliki berbagai hukum, yaitu ada hukum mubah, haram, dan mustahab. Lalu akibat terjadinya hulu yang pertama yaitu hulu tidak dapat diikuti talak kecuali pembicaraannya bersambung. Yang kedua, jatuhnya talak bain. Yang ketiga, tebusan hulu adalah tanggung jawab istri, baik dalam bentuk harta atau manfaat yang dapat ditukar dengan harta. Yang keempat, hulu dapat dilakukan kapan saja, baik istri dalam kondisi haid atau suci yang telah digauli. Yang kelima,
Istri yang melakukan hulu hanya memiliki 1 kali masa iddah, dan ketentuan ini telah menjadi kesepakatan. Yang keenam, tidak ada hak rujuk bagi suami selama istri dalam masa iddah. Selanjutnya ada fasah, pengertian fasah. Pengertian dari talak ini adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Talak fasah dapat dilakukan karena adanya aib dan cacat pada salah satu pihak. Yang kedua, suami tidak mampu memberikan nafkah. Yang ketiga, adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami. Dan yang keempat, diketahui adanya hubungan mahram antara suami dan istri. Selanjutnya ada iddah. Pengertian iddah. Kata iddah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu Syabrini Khotib dalam kitabnya Mughnil Muhtaj mendefinisikan iddah dengan kata iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya. Lalu macam-macam iddah. Ada iddah untuk wanita hamil, ada iddah untuk wanita yang meminta cerai, ada iddah atas wanita yang ditinggalkan mati suaminya, ada iddah atas wanita yang ditinggalkan mati suaminya sebelum terjadi senggama. Selanjutnya ada rujuk. Pengertian rujuk. Maksud dari rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk. Asal hukum rujuk yaitu mubah atau boleh. Bisa jadi sunnah apabila maksud rujuk untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Bisa jadi makruh karena apabila perceraian lebih bermanfaat bagi kehidupan mereka, dan bisa menjadi haram apabila menyebabkan satu pasangan baik istri maupun suami teraniaya. Rukun rujuk yaitu yang pertama, istri disyaratkan sudah pernah bercampur suami istri dalam talak roj'i masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami disyaratkan baligh, berakal, dan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, sighot ataupun ucapan. Selanjutnya ada hadonah. Pengertian hadonah. Hadonah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum dapat mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Persoalan hadonah timbul apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, sementara mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz atau masih kecil dan belum baligh. Keadaan seperti ini menjadikan istri lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri atau sampai baligh. Sekalipun anak tersebut diasuh oleh ibunya dan tinggal bersamanya, namun nafkah belanjanya masih menjadi tanggung jawab ayahnya. Syarat-syarat menjadi hadonah. Yang pertama, berakal sehat. Kedua, merdeka. Ketiga, melaksanakan ajaran agama. Yang keempat, dapat menjaga kehormatan dirinya. Yang kelima, dapat dipercaya. Dan yang keenam, menetap bersama anak yang dididiknya. Poin yang ketiga, perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Selanjutnya dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Yang kedua, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Lalu pencacatan perkawinan.
Dalam UU nomor 1 tahun 1974 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dirinci agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia. Pencatatan nikah harus dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah. Setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pengawas pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawas pegawai pencatat nikah tidak mempunyai ketentuan hukum. Poin yang terakhir, hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Yang pertama, wanita dalam Islam. Tak dapat dipungkiri bahwa secara kodrati terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindakan kesewenangan antara yang satu dengan yang lainnya, ataupun sekedar memandang rendah pihak lain atau pihak perempuan. Namun demikian, diakui atau tidak, dehumanisasi terhadap kaum perempuan terjadi hingga sekarang, termasuk di dunia Islam. Poin yang kedua ada hak wanita dalam keluarga, yaitu yang pertama, hak untuk memiliki kebebasan pribadi. Yang kedua, hak rumah sebagai tempat privasi. Yang ketiga, hak untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, hak untuk menuntut ilmu. Yang kelima, hak terkait kepemilikan harta. Yang keenam, hak dalam pernikahan. Dan yang terakhir, hak dalam berwasiat. Yang terakhir ada kedudukan wanita dalam keluarga. Selain sebagai ibu, wanita juga berperan sebagai istri dan pendamping suami. Statusnya bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi penuntut utama dan pengaruh yang besar dalam kesuksesan suami. Oleh sebab itu ada slogan, di balik kesuksesan suami, selalu ada yang berperan besar membantunya, yaitu istri. Sejarah mencatat bagaimana peranan Siti Khadijah dalam mendampingi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambarannya sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Meski fisiknya terlihat lemah, tetapi ternyata memiliki energi yang luar biasa karena mampu memberikan inspirasi kepada suami dengan kontribusinya. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.